Yo, what's up Run Family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke fams, akhirnya Mills secara resmi merilis sepatu race pertama mereka. Tepatnya adalah sepatu plat karbon pertama mereka, yaitu Enercharge M1. Ya, setelah ditunggu-tunggu dari tahun lalu, tepatnya mulai dari local hood, udah dikasih lihat dikit-dikit sampai ke Jakarta Sneakers Day kemarin. Dan akhirnya pada tanggal 11 Maret kemarin, Mills secara resmi merilis sepatu Enercharge M1. Oke fam, sesuai dengan kodratnya ya, yaitu ratio, sepatu ini memang dirancang ringan, bisa kelihatan banget ya. Ini berasa ya cukup ringan, terus kemudian upper yang tipis sampai dengan carbon plate tentunya. Dan sepatu ini sudah teruji di tahun 2024, tepatnya dikenakan oleh Hamdan Sayuti, yaitu podium di 10K Borobudur Marathon 2024. So, apa aja yang menarik dari sepatu ini? Oke, langsung aja kita bahas satu-satu. Oke, so disclaimer dulu, sepatu ini tuh adalah pemberian dari brand, dari Mills. Tapi untuk impressionnya murni datang dari Runut tanpa ada campur tangan dari brand. Pertama-tama, kalau kalian beli sepatu ini, kalian akan dapat boxnya yang seperti ini. Ini memang box yang didesain spesial untuk Enercharge M1. Oke, terus di sini juga dikasih tahu teknologi apa aja yang ada di sini. Dan spesialnya juga Enercharge ini punya logo sendiri ya kayaknya. Nah ini dia logo Enercharge. Oke fams. Jadi si Mills ini mereka udah ngeluncurin banyak seri sepatu ya. Mulai dari Ener Strike, terus ada Ener Max, habis itu ada Ener Max Dynaplate, dan Track Simo. Kali ini Enercharge M1 ini berarti masuk ke performance race shoe-nya mereka. Kita ini ada dua warna ya. Yang pertama ini ada Neon Lime, dan yang kedua ini mereka warna turquoise. Satu lagi itu ada Poseidon Blue. Oke, jadi kalau ngeliat di websitenya si Enercharge ini ada 3 warna berarti ya. Langsung aja kita bahas satu persatu apa aja yang menarik dari sepatu ini. Oke, so yang pertama kita mulai dari uppernya dulu. Oke, ini adalah hal yang langsung menarik perhatian gue, yaitu mulai dari uppernya. Untuk uppernya menggunakan teknologi Hyperlight Upper. Jadi teknologi ini super ringan, super kuat, dan super breathable. Hyperlight ini teknologi yang memberikan pengalaman fitting upper yang superior. Ini benar-benar tipis. Ini bahannya tuh seperti benang yang dijahit-jahit. Jadi kalau untuk urusan breathable, menurut gue nggak perlu untuk mention se-breathable apa sepatu ini. Karena lubangnya benar-benar kelihatan banget. Ventilationnya itu benar-benar menyeluruh ke seluruh sepatunya. Kemudian untuk bagian toe boxnya ini, toe boxnya mereka kasih tambahan layer. Ya tujuannya untuk melindungi kaki kita, melindungi jari-jari kaki biar benturannya itu bisa diredam. Sebenarnya ini typical shoe banget, cuman gue sukanya Mills itu mereka mengemasnya dengan rapih gitu. Jadi nggak kelihatan kayak tebel banget di bagian toe boxnya ini. Kayak jadi extra layer yang ada di bagian toe box ini cakep gitu, nggak tebel. Jadi masih ngasih kesan estetik di sepatunya. Kemudian untuk bagian tangnya super tipis dengan model wing gini, dan di bagian tangnya juga ada ventilationnya. Jadi ventilationnya itu menyeluruh ya, emang bener-bener menyeluruh dari upper dan juga bagian tangnya. Nah untuk bagian tangnya sendiri mereka pakai conventional tang, jadi bukan gasketed tang. Lanjut, tali sepatunya mereka pakai serrated. Tujuannya serrated adalah untuk menambah daya cengkram dari talinya, dari ikatan tali kita ketika lari, dan untuk menghindari dia itu talinya slip sih, lebih tepatnya seperti itu. Oke, nah lanjut di bagian collarnya. Menurut gua collarnya ini paddingnya sebenarnya cukup tebal ya untuk kelasan ratio, tapi menurut gue ini masih pas-pas aja ya untuk kelasan ratio dengan bagian heelnya yang extended seperti ini. Jadi mereka bikin bagian heelnya tuh extended. Dan untuk kelasan ratio juga sebenarnya ini heel counternya cukup kaku ya. Gue nggak bisa bilang ini kaku, enggak. Tapi mereka di sini kasih structure yang lebih di bagian heelnya. Nah, gue asumsikan untuk membuat bagian heel itu jadi lebih nyaman ketika dipakai lari, apalagi kalau di intensity yang tinggi. Untuk bagian uppernya bisa kelihatan ya, bagian uppernya ini mereka kasih logo Mills yang gede banget. Jadi gue rasa tujuannya dibikin gede banget ini sebenarnya untuk memperkuat struktur dari si uppernya gitu sih fam. Jadi gue ini bukan cuman asal bikin gede aja,
Tapi ini memang buat ngasih structure ke uppernya biar lebih kokoh aja. Dan yang terakhir di bagian heelnya ini ada logo Enercharge-nya. Oke, now kita lanjut ke bagian midsole. Nah ini nih yang menarik. Untuk bagian heelnya itu 35,5 mm dan forefootnya 29,5 mm. So ini dropnya 6 mm. Jadi mereka pakai foam yang namanya Mills PBX atau Propel Bio Accelerate. Foam ini adalah foam supernya mereka yang diharapkan itu responsif, habis itu super critical foam ya, yang pasti super bouncy, super responsif, super anything, you name it. Nah tapi kalau ngeliat dari namanya, dari apa singkatannya PBX, mungkin apakah ini berbahan PBX? Let me know Mills. Nah terus bagian menarik juga yaitu di bagian nih sampingnya udah kelihatan nih carbon plate-nya, oke. Jadi ini mereka sudah pakai carbon plate. Nah carbon plate-nya ini mereka kasih nama ASX atau Mills Aerospring Accelerate. Ini ada di tulisannya di bawahnya sini ya. Terus di bagian insole-nya nih, ini yang gue kelupaan. Jadi insole-nya ini bisa dicopot nggak ya? Aduh nggak bisa dicopot, insole-nya udah dilem. Nah insole-nya mereka itu juga menarik. Jadi cushion yang ada di sepatu ini nggak cuma datang dari si foam yang di midsole, tapi juga dari insole-nya. Jadi di insole-nya ini mereka pakai insole khusus yang dikasih nama Mills Alpha Comfort. Jadi ini dengan bahan critical PU dengan ventilasinya di dalamnya. Nah ini tujuannya untuk memberikan comfort dan juga breathability, terutama kalau kita di high intensity. Nah cuman ini mau gue copot tapi ini di lem ya, di bagian heel-nya. But ini kelihatan banget, ini kerasa banget, ini kayak empuk gitu ya. Dan di bagian depannya ini ada beberapa ventilation. Nah mungkin di dalamnya lebih banyak ventilation ya mungkin ya. Nah, untuk di bagian outsole-nya, nah ini menarik nih. Nah, di bagian outsole-nya ini Mills Enercharge M1 menggunakan teknologi yaitu Metagrip CPU. Nah, itu tuh untuk meningkatkan level grip dan durability-nya dengan bobot yang sangat ringan. Nah, si Metagrip ini diklaim bisa kasih pengalaman traction dan transition yang sempurna. Menggunakan bahan karetnya itu bahan karet alami dan juga kimia. Menariknya, ini sebenarnya cukup grippy ya ketika gue coba-coba tadi. Katanya itu tidak meninggalkan jejak. Well, menarik. Nanti ya akan gue coba ya seperti apa. Nah, untuk bagian outsole-nya, rubbernya itu cuma ada di bagian forefoot, mid to forefoot, dan beberapa di bagian heel. Heel-nya pun cuma di bagian luarnya aja nih. Jadi emang tujuannya untuk gue rasa ini pasti memangkas berat dari sepatunya. Dan pilihan karet yang cukup tipis ini sebenarnya menarik perhatian gue karena modelnya oke yang pertama, dan mereka masih bisa kasih warna di sini menurut gue ya that's good. Nah, ada tambahan mungkin beberapa detail seperti di sini ada logo Mills-nya. Oke fam, so kita timbang dulu berat dari sepatu ini. Jadi kita punya dua ukuran untuk sepatu ini. Yang pertama ini 42 dan ini 45. So berapa berat dari kedua sepatu ini? Oke, nah sekarang di 42 beratnya ada di 256,4. Ini ukuran 42 ya, 256,4. Sekarang di ukuran 45, 290. Oh, 290, oke, menarik. Oke, 265 dan 290 untuk ukuran 42 dan 46. Menurut gue ini sebenarnya termasuk kategori untuk ratio, ya sebenarnya cukup berat. Tapi gue belum tahu gimana sebenarnya feel dari sepatu ini, nanti bakal gue cobain langsung ya. Untuk harganya sendiri, Mills Enercharge M1 ini dibanderol dengan harga Rp1.599.000. Sebenarnya ini very good deal ya untuk this market sepatu race dengan harga 1,6 juta. Kalian udah bisa dapat teknologi race shoe. Ini salah satu sepatu yang good deal ya untuk kelasan race shoe. Oke fam, terobosan dari Mills ini bener-bener breakthrough sih menurut gue. Karena Enercharge M1 itu didesain gak cuman buat elite runners, buat pelari pemula atau yang pengen coba lari pakai sepatu plat karbon itu boleh banget. Dan ini tuh bisa dibilang entry level buat coba plat karbon dengan harga yang cukup ramah di kantong. Dengan hadirnya Mills Enercharge M1 ini berarti makin meramaikan kompetisi sepatu race lokal ya. Diharapkan itu mampu meningkatkan level kompetisinya gitu. Jadi tiap brand itu punya ambisi untuk mengembangkan produk yang serius ya tentunya supaya elevate the game. Jadi mereka punya produk unggulannya ya. Mereka berhasil membuat ini tuh menurut gua keren banget. Oke, so good job buat Mills. Oke, salut untuk industri lokal juga ya. Dan semoga dengan hadirnya si Enercharge M1 ini mampu memberikan opsi ke pelari untuk
memilih sepatu race dari produk lokal. Tapi apakah dengan harga Rp1.599.000 sepatu ini mampu bersaing dengan ratio lainnya? Ya, gue bicara lokal dan juga global. Oke, we'll see. Gue akan tes langsung sepatu ini dan kita akan coba untuk head to head dengan beberapa sepatu yang nanti akan muncul ketika gue udah mulai coba si Enercharge M1 ini. Oke fam, so itu dia first impression gue tentang Mills Enercharge M1. Nah, kira-kira apakah kalian tertarik dengan sepatu yang sudah dinanti-nanti sejak tahun 2024 ini? So, kasih tahu di komen di bawah. Alright, itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.